Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, kepada saudaraku rakyat Indonesia dimanapun berada, terkhusus saudaraku PLT Ketum PSI Mas Giring. Belakangan ini saya mendengar juga membaca di beberapa pemberitaan online khususnya terkait statement dari PLT Ketum Giring, ya, saya kira ini juga merupakan statement resmi dari Partai Solidaritas Indonesia sekaitan rencana pelaksanaan kegiatan Formula E di Jakarta. Saya secara pribadi tidak mau terlalu masuk pada persoalan pelaksanaan Formula E-nya gitu. Dan saya juga tidak mau masuk pada persoalan interpelasinya, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba ulas sedikit aja. Saya lebih tertarik dengan pernyataan pembohong terhadap Pak Gubernur Anies Baswedan dari Ketum Giring gitu. Pembohong ini kan sebuah kata yang kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sesuatu yang kemudian seolah-olah bentuknya seperti tuduhan gitu terhadap seseorang tentang perlakuan atau tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan dari seseorang tersebut gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah letak masalah Pak Anies Baswedan hingga dikatakan sebagai pembohong dari Pak PLT Ketum Giring ini di mana ya? Karena ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini statement seorang ketum ya dari sebuah partai yang ada di Republik ini gitu. Ini bukan pernyataan yang main-main, saya kira gitu. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu kan. Kalau kita masuk pada tataran fungsi daripada pemerintah, Bro Ketum Giring ini juga harus tahu bahwa pemerintah ini tidak hanya sekedar berbicara bagaimana membangun sebuah kota, bagaimana membangun sebuah desa, bagaimana membangun sebuah kelurahan, kecamatan gitu kan, atau apapun lah itu ya dalam sebuah wilayah di daerah misalnya. Tapi pemerintah juga berbicara bagaimana membangun sumber daya manusia. Bagaimana kemudian pemerintah itu juga hadir di dalam kelemahan-kelemahan masyarakat, ya, kekurangan-kekurangan masyarakat berupa bantuan-bantuan sosial gitu kan. Ada BLT juga misalnya gitu. Tapi yang perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang mungkin saja dianggap oleh sekelompok orang atau beberapa orang, termasuk di teman-teman DPRD DKI, terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan strategis pemerintah DKI. Dalam hal ini kita sebut saja berkaitan tentang Formula E misalnya, yang katanya menelan biaya atau membutuhkan biaya yang cukup besar di 1,3 T misalnya. Kalau saya nggak keliru, 1,3 T ini tidak lebih dari 2% dari total APBD DKI hari ini gitu. Artinya tidak lebih dari 2%, masih ada 98% yang betul-betul dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat. Baik itu membangun fisiknya, baik itu membangun sumber dayanya, baik itu pelaksanaan kegiatan bansosnya dan lain sebagainya. Formula E ini kan satu event ya yang bertaraf internasional, di mana semua negara mungkin saja berebut untuk menjadi tuan rumah gitu. Apapun alasannya, promosi negara, promosi daerah kan, atau dalam rangka menggerakkan roda perekonomian, kalau apalah alasannya. Tapi
saya secara pribadi salut kepada Pak Anies, khususnya kepada pemerintah DKI yang berhasil membangun kepercayaan terhadap siapapun mereka yang memegang lisensi Formula ini sendiri untuk dilaksanakan di DKI Jakarta. Itu. Saya hampir 25 tahun tinggal di Jakarta, sepertinya baru kali ini ya ada kegiatan yang bentuknya seperti Formula E yang dilaksanakan di DKI. Biasanya kan kalau saya nggak salah, kalau balap-balapan itu kan biasanya di Sentul ya, dilaksanakan gitu. Atau di luar daerah, di luar DKI gitu. Nah, artinya apa? Ini mestinya mendapat dukungan penuh dari DPRD dan juga masyarakat DKI gitu. Karena membangun kepercayaan dunia terhadap suatu negara itu tidak mudah, tidak gampang. Apakah perlu biaya yang besar? Jelas, pasti butuh biaya yang besar gitu. Saya sempat juga baca katanya, mudah-mudahan saya tidak keliru ya, mohon maaf gitu. Ini juga akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa terhadap masyarakat DKI Jakarta, khususnya yang bergerak di di UMKM misalnya gitu loh. Ya kan, termasuk pendapatan retribusi kita nanti misalnya dari sisi transportasi dan lain sebagainya gitu. Saya kira ini sangat positif ya, yang mestinya disambut baik oleh DPRD DKI. Dan yang kedua, dari yang saya baca, formula ini sudah dibahas dari 2019 ya, melalui KUPA PPAS ya, kebijakan umum perubahan anggaran plafon prioritas anggaran sementara. Terus dilanjutkan lagi di 2020 melalui KUPA PPAS. Ini semua sudah dimasukkan gitu loh, kebutuhan anggarannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah PSI atau rekan-rekan anggota DPRD DKI dari PSI ini tidak mengikuti pembahasan anggaran apa gimana? Kok seolah-olah di belakang hari ya ini dianggap sebagai sesuatu yang menghambur-hamburkan uang rakyat, dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, seolah-olah pemerintah DKI tidak empati terhadap rakyat gitu. Ini kan harus dipertanyakan juga gitu. Karena bila mana suatu usulan anggaran dari pemerintah dan dibahas di DPR dan sudah disepakati, ini kan mestinya tidak bisa diganggu gugat ya. Kayaknya kan persoalan konsistensi dari batang tubuh APBD yang sudah disepakati secara paripurna. Nah, olehnya itu Mas Giring semestinya lebih arif gitu, kalau ingin memberikan semacam katakanlah kritik atau masukan misalnya terhadap Pak Anies gitu. Tidak serta-merta mengatakan Pak Anies adalah pembohong gitu kan. Pun kalau kemudian memang Pak Anies ini dianggap pembohong oleh teman-teman PSI, saya kira ada cara yang lebih elegan, lebih beretika gitu kan, dibanding harus menyampaikan dengan cara-cara yang sekarang saya kira bisa kita lihat di banyak media gitu. Saya yakin sekali bahwa Pak Anies ya, dengan segala pertimbangan ya, dengan segala pemikiran sudah betul-betul mengetahui alasan dan juga dampak dari pelaksanaan Formula E yang insya Allah akan dilaksanakan tahun depan di DKI. Dan saya juga yakin betul sesungguhnya jauh dari lubuk hati paling dalam teman-teman PSI sebenarnya menyetujui dengan kegiatan ini. Cuman memang mohon maaf, kalau boleh saya katakan ini kan seolah-olah COVID-19 ini menjadi kambing hitam bahwa ini belum tepat waktunya misalnya pelaksanaan. Ini belum saatnya misalnya, mungkin nanti. Tapi kan saya kira kita juga tidak boleh pesimis. Kan banyak sekali jurnal-jurnal
beberapa media, ya banyak sekali tulisan-tulisan terkait COVID juga, di mana kita ini tidak boleh kalah dengan COVID gitu. Kita ini harus berjuang, harus optimis. Kalau nanti memang ternyata akhirnya adalah kita harus berdampingan dengan COVID, ya pemerintah sudah dengan segala cara akan mencari jalan keluar gitu. Nah, sehingga Formula E ini juga, pelaksanaan ini adalah bentuk optimistis dari pemerintah DKI gitu kan, bahwa Jakarta ini COVID-nya sudah bisa dikendalikan gitu loh. Artinya pemerintah DKI menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan aman dari dari hal-hal yang kemudian kita tidak harapkan, misalnya terjadi klaster baru dan lain sebagainya. Yaitu pemerintah DKI juga harus memberikan jaminan itu, khususnya kepada tamu-tamu kita, wisatawan-wisatawan luar negeri yang akan datang melihat langsung kegiatan Formula E ini sendiri gitu. Jadi memang semuanya pasti sudah dipertimbangkan. Nah, olehnya itu kalau boleh memberikan saran gitu, hari ini setiap kita warga negara, khususnya warga DKI, sekaitan dengan Formula E ini sendiri, kita harus betul-betul membangun rasa optimis kita bahwa Indonesia ini harus bisa kembali hidup secara normal, gitu kan? Bisa kembali hidup seperti sedia kala, di mana sebelum COVID ini datang. Gitu. Nah, sehingga strategi-strategi dari pemerintah, khususnya DKI, tentang pelaksanaan kegiatan ini, Formula E ini, adalah bentuk optimistis daripada kita semua, agar supaya kepercayaan publik, kepercayaan dunia terhadap Indonesia yang hari ini dianggap mampu ya berprestasi dalam rangka mengendalikan COVID, ini kan luar biasa gitu. Nah, olehnya itu semoga teman-teman PSI gitu, dan juga pemerintah DKI dan juga teman-teman DPRD DKI bisa bersatu padu, bisa duduk rembuk untuk membahas kira-kira bagaimana pola pengamanan dari pelaksanaan ini sendiri, termasuk dari COVID-19. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Ketum Giring, ini tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk seolah-olah saya lebih tahu. Ini hanya pendapat saya pribadi saja. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua gitu loh. Dan kepada Pak Anies Baswedan, teruslah bekerja, teruslah bergerak. Indonesia butuh pemimpin yang berani. Pemimpin yang berani mengambil peran, pemimpin yang berani mengambil tempat dalam rangka memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga rasa sayang kepada warganya. Saya Sigit Purnomo Said, SAP, Ketua DPP PAN, dan juga Ketua DPP PAN Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan salam hormat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Perkasa. Syukran.